14 Oktober 1994. Itulah hari yang aku ingat, hari yang masih sempat melekat di memori otakku, yang kini bisa aku menyebutnya sebuah kenangan. Siang itu, aku sosok pemuda tanggung yang hidup di sebuah desa terpencil dekat hutan belantara bersama kedua orang tuaku. Kala hari berinjak menuju puncak tugasnya, langit kala itu hitam seakan enggan dilihat, tertutupi awan hitam yang tak lama lagi akan segera mengguyur desa kami. "Dipa!" Sebuah teriakan yang sudah biasa aku dengar. Ya, itu adalah ayahku yang memanggilku. Aku tersentak. Aku yang sedang asyik menghaluskan sembilah bambu segera bergegas menghampiri ayah. "Apa kau tak mendengar panggilanku, Dipa?" ucap ayah. "Maaf ayah, aku tak hanya bermain di samping rumah saja." "Memangnya kau sedang apa?" tanya ayah. "Aku membuat joran pancingan ayah," jawabku singkat, sembari aku gemetar ketakutan. Aku sangat kenal sosok ayah. Iya, dia ayahku yang sangat mudah marah. Kemarahannya bisa dilihat dari raut wajahnya yang sambil melotatiku. "Coba bawa sini joranmu, Dipa." Dia meminta aku mengambilnya. Joranku yang belum selesai aku buat, tanpa berpikir lama aku bergegas mengambil joran itu. Dan segera aku menyerahkannya pada ayahku. Baru saja aku mengeluarkan tanganku, dengan segera ia meraihnya dan plak! Suara keras yang tepat mendarat di kakiku. "Maaf ayah, maafkan aku," pintaku pada ayah. Ya, aku dipukul berulang kali menggunakan joran pancing yang hampir selesai kubuat, hingga joran pancingku tak akan bisa kugunakan nantinya. Bila itu patah menjadi dua bagian, aku semakin takut memohon ampun pada ayah. Namun ayahku seakan tak menghiraukan permohonanku, hingga sebuah dorongan keras yang bisa menyelamatkan diriku dari amarah ayahku. Tubuhku seakan tertarik jauh dari ayahku. "Alhamdulillah," gumamku. "Terima kasih ibu." Tanpa menunggu lama, aku membalikkan tubuhku. Aku ingin sekali berlindung di balik dekapan ibuku. "Ibu!" Sembari aku membalikkan tubuhku. "Hah?" Aku tercengang heran. Bagaimana tidak aku tak melihat siapapun di hadapanku, lalu siapa yang menarikku? Aku yakin aku ditarik oleh seseorang tadi. Aku terdiam heran. Kulirik ayahku dan aku kini dibuat heran oleh sikap ayahku yang mematung tanpa berkedip begitu lama, hingga aku memanggil ayahku. "Ayah, ayah, ampun ya." Aku memanggilnya dan ayahku segera tersadar dan tanpa sepatah kata ia pergi meninggalkanku. "Dah!" Suara petir menyandarku. Kembali aku segera bergegas menghampiri kamarku. Aku berbahan tubuhku. Walau aku tahu aku belum membersihkan tubuhku, tak pantas aku langsung beristirahat, gumamku. Namun tak ada lagi pilihan lagi. Aku enggan jika aku harus ke kamar mandi. Aku yakin aku akan bertemu ayahku kembali. Kenapa ayahku begitu marah padaku? Dan tak sebanding dengan kesalahan yang aku buat. Bahkan menurutku, aku tidak bersalah. Ya, aku memang masih pemuda tanggung, usiaku kini baru saja 18 tahun. Tapi mengapa aku selalu mendapat pukulan dari ayahku? Sudahlah, lebih baik aku tidur saja. Hujan di luar pun mulai mengguyur desa kami. "Ibu, ya ibuku kemana?" Aku kini teringat padanya. Sekarang aku teringat kembali. Iya, kejadian yang baru saja terjadi. Aku kira yang menarik tubuhku tadi adalah ibuku, namun sekarang aku tak melihatnya. Aku beranjak dari tempat tidurku, perlahan melangkahkan kakiku dan mencari diam-diam ibu. Aku tak mau jika aku didengar ayah. Aku takut diomel lagi olehnya. Setiap sudut ruangan aku amati. "Di mana ibu?" gumamku, hingga aku memutuskan aku memberanikan diri bertanya pada ayah. Segera aku hampiri ayah yang sedari tadi duduk di ruang belakang. "Ayah, ibu kemana?" Ayah melirik padaku dan dia menjawab, "Ibumu tidak ada. Ibumu harus pergi dalam 2 hari ini." "Kemana ayah?" tanyaku. "Duduklah, ayah ingin bertanya padamu nak." Aneh. Ya aneh kenapa anak ayahku ini tadi begitu marah padaku. Tanpa pikir panjang aku segera duduk di hadapannya. Sepi, hening untuk beberapa saat ayahku tak melontarkan sepatah kata pun. Beliau hanya menatapku, namun kini raut wajahnya tak seseram tadi. Ya, sekarang di hadapanku sosok ayah yang seakan ia ingin merangkul aku sebagai anak lelakinya. "Maafkan ayah, Diva."
Sembari ia mendekatkan tangannya, seperti ia ingin mengusap kepalaku. Aku terheran, aku diam saja. Aku tak mau aku salah bicara di hadapannya. Apa kemarin kamu melihat ibumu, Diva? Tanya ayahku. Aku mengangkat perlahan kepalaku, memberanikan diri menatap bola matanya. Bukankah kemarin kita bersama-sama, ayah? Ibu, ayah dan aku sepertinya biasa beraktivitas di rumah ini, jawabku segera. Jawab sudah, Diva, ucap ayahku. Aku tersentak. Aku segera menjawab ulang pertanyaan ayahku. Iya ya, aku melihatnya, jawabku. Itu bukan ibumu, Diva, ucap ayah. Bicara apa ayah ini? Sedikit pun aku tak mengerti dan dimaksud ucapan ayahku. Terlebih aku masih pemuda nanggung. Aku sangat sulit mencerna gaya bicara orang tua. Aku memberanikan diri bertanya pada ayahku. Maksud ayah bagaimana ya? Dengar, Diva. Ibumu 2 hari yang lalu pergi ke rumah pamanmu. Ayah menyuruh ibumu membantu pamanmu, membantu acara keluarga di rumahnya. Dengar baik-baik, nak. Jika kau melihat siapapun di rumah ini selain ayah, jangan hiraukan. Kau mengerti? Ucap ayahku dengan raut wajah serius menatapku. Baik, ayah. Aku menjawabnya meski aku tak mengerti apa maksud dari ucapan ayahku. Sekarang tidurlah. Namun bersihkan terlebih dahulu tubuhmu dan jangan lupa makannya. Ayah akan keluar rumah sekarang dan mungkin ayah akan pulang larut malam, nak. Baiklah, nak. Baiklah, jawabku. Segera aku berdiri meninggalkan ayahku dan menuruti ucapannya. Beberapa saat kemudian aku sudah membersihkan tubuhku ketika aku keluar dari rumah ke kamar mandi. Kulihat sosok ayah. Mungkin ayah sudah keluar rumah. Aku sudah terbiasa hidup sendirian di rumah. Ya, orang tua keduanya menghabiskan hari-harinya sebagai pekerja di perkebunan sayuran. Terkadang sebelum matahari menampakkan sinarnya, aku sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Sudahlah, aku harus makan agar tidurku nyenyak, gumamku. Tak begitu lama, aku sudah menyelesaikan makanku. Sekarang aku memilih masuk ke tempat tidurku dan dengan segera membaringkan tubuhku tepat langit-langit kamarku. Sesaat ku hela napas panjang. Sial, aku besok tidak bisa ikut mancing dengan temanku. Geranku pancingku sekarang sudah patah. Aku kesal mengingat kemarahan ayahku tadi. Sudahlah, semua sudah terjadi, kurutuku. Kesal. Aku terdiam, pikiranku kosong. Sesaat aku memikirkan ucapan ayahku tadi, ku pejamkan mataku perlahan dan Diva. Suara yang lembut memanggilku, yang suara wanita memanggil namaku. Siapa itu? Gumamku. Aku berpikir mungkinkah itu suara tetanggaku. Segera aku membukakan mataku. Aku berniat bangun, mungkin saja seorang ingin bertamu ke rumahku. Baru saja aku membuka mataku. Sontak tercengang aku diam, seribu bahasa pikirku. Tak karuan. Bagaimana tidak? Sosok wanita dengan rambut panjang terurai duduk tepat berada di samping kedua kakiku. Wanita berambut hitam mengenakan pakaian hijau duduk membelakangiku. Terlihat selendang dengan warna yang sama melingkar di leher pinggangnya. Ya Tuhan, siapa ini? Inginku berkata, namun mulutku terkunci. Aku gemetar, aku heran teramat sangat. Bagaimana tidak? Sesosok dia bisa ada di tempat tidurku saat ini, sementara aku yakin kamarku terkunci rapat. Aku sendiri di rumah ini. Ya Tuhan, makhluk apa ini? Manusiakah atau apa? Aku hanya diam mematung menyaksikan pemandangan di hadapanku. Aliran darahku seakan mengalir deras. Detak jantungku berdegup kencang ketika sosok itu perlahan setia bersambung.